Halo semuanya, kembali lagi di channel 11 Hardware bersama saya Mulia. Cooler Master akhirnya merilis juga keyboard 60%-nya, yaitu Cooler Master SK620. Kayaknya, brand-brand PC ini udah mulai melirik pasarnya 60%, yang sebelumnya dikuasai oleh brand-brand entusias. Sebenarnya, keyboard 60% dari Cooler Master nih punya potensi, tapi ada yang ngeganjel nih dari produk ini. Penasaran seperti apa impresi pribadi kami terhadap produk ini? Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe dan follow Instagram kita di @11 Dort Hardware. Cooler Master SK620 merupakan keyboard 60% low profile, baik untuk switch dan keycaps-nya. Pertama, kita lihat dulu paket pembeliannya. Di dalam paket pembelian, kita akan menemukan keyboardnya itu sendiri, keycap cooler, kabel USB Type-C to Type-A sepanjang 1,8 meter, lembar instruksi singkat, dan kartu garansi. Keyboard SK620 ini sendiri dibanderol di kisaran harga 1 juta pas. Cooler Master menyediakan dua tipe warna untuk seri SK620 ini. Yang pertama adalah warna Space Gray, seperti unit yang ada di kami ini. Dan yang kedua adalah warna Silver White. Sebelum masuk ke keycaps, kita mau bahas dulu desain bodinya. Keyboard ini punya ukuran panjang di 29,3 cm, lebar 10,3 cm, dan tinggi 3,2 cm. Namun, jika kita tegakkan risernya, tinggi maksimalnya ini bisa sampai 4,3 cm. Bobot keyboardnya juga cukup ringan, hanya sekitar 377 gram saja, tanpa kabel. Sehingga, bakalan cocok banget untuk kalian para pekerja mobile. Baseplate dari keyboard ini menggunakan bahan aluminium dengan finishing brush. Di pinggir-pinggirnya, diberikan stiker pelindung bawaan dari pabriknya. Bagian case-nya masih berbahan plastik. Saya pribadi sih senang-senang aja pakai bahan plastik seperti ini, karena suara switch-nya bisa lebih teredam atau tidak berdengung. Cooler Master menyediakan kabel USB-C to USB-A yang dapat dilepas pasang. Lubang port USB-nya ini juga universal bentuknya nggak aneh-aneh, sehingga bisa kita colok pakai kabel USB tipe lain, terutama kalau mau pakai tipe yang coiling cable. Tapi sayangnya nih, keyboard ini cuma bisa pakai kabel aja, nggak bisa wireless. Aduh kok nanggung banget gitu ya. Di bagian bawah kita menemukan 4 dudukan karet, di mana 2 dudukan atasnya ini juga berfungsi sebagai riser keyboard. Kalau kita lihat-lihat, terdapat lapisan karet yang tipis pada risernya ini. Saya cukup mengapresiasi dengan masih adanya riser di keyboard ini, karena beberapa keyboard 60% lain suka tidak menyertakan riser. Oh ya, tidak ada fleksi yang cukup mengkhawatirkan dari SK620 ini. Ketika ditekan dari atas pun tidak terlihat bending. Oke, sekarang kita akan bahas keycap dan switch-nya. Keyboard ini menggunakan keycap berjenis low profile dari bahan berbahan dasar plastik ABS. Untuk switch-nya, keyboard ini juga menggunakan switch low profile dari TTC. Unit review yang ada di kami ini menggunakan seri Blue Switch yang memiliki travel distance sejauh 3,2 mm. Untuk actuation force-nya ada di 45 G atau sejauh 1,3 mm. Kalau kita lihat dari actuation force-nya yang 45 G ini, ternyata setara dengan Cherry MX Red dan Silver yang versi low profile juga. Atau setara juga dengan Logitech Roamer atau Razer Yellow yang non-low profile. Tipe switch seperti ini biasa kita temui di switch linear atau speed. Uniknya, kali ini bisa kita temui di tipe yang clicky. Jadi, kayak lagi pakai switch tipe speed, tapi clicky. Keycaps-nya ini masih menggunakan bahan ABS. Meskipun begitu, bahan ABS-nya ini punya kualitas yang cukup baik. Secara, penempatan tombol hampir tidak berbeda dengan keyboard 60% tipe lain. Tapi, pada keyboard ini masih mempertahankan adanya arrow keys. Selain itu, untuk tombol FN-nya ini menggunakan logo Cooler Master. Untuk pengguna awam, mungkin awalnya akan kebingungan. Namun, untuk penggemar setia Cooler Master, tombol FN berlogo seperti ini pasti sudah sangat familiar. Sekarang kita bahas RGB-nya. Mungkin nyala RGB ini merupakan poin plus utama yang ada pada keyboard ini. Nyala RGB-nya ini terang dan jelas, walau dipakai mengetik di kegelapan. Pengaturan nyala RGB-nya juga sangat praktis. Bisa kita atur secara on the fly atau menggunakan software Master Plus. Untuk pengaturan on the fly-nya, teman-teman bisa pelajari pada manual book-nya. Nyala RGB pada keyboard ini menurut saya lebih baik dibandingkan dengan keyboard 60% lain di harga yang serupa. Cooler Master memang sudah lebih matang dan berpengalaman mengoperasikan nyala RGB di berbagai produknya sejak lama.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian impresi kami terhadap keyboard ini. Pertama, kita lihat bentuknya dulu. Bentuknya nih sangat ringkas ya. Bentuknya kecil dan ringkas, terus ringan. Jadi cocok banget untuk dibawa setup portable. Kalau mau ke cafe, mau coworking space, ataupun ke kantor ya. Mau disandingkan dengan laptop, oke. Atau mau jadi keyboard pengganti kalau yang biasa kalau desktop komputer kantor kan ya kayak gitulah ya keyboardnya. Nah ini cocok nih ya, kecil ya. Terus kabelnya bisa dilepas pasang. Jadi kalau kita mau bawa-bawa tuh enak, nyimpennya nggak susah. Kalau kabelnya nggak bisa lepas pasang kan nyimpennya ketekuk lah, bisa gampang rusak lah dari kabelnya. Terus colokannya USB Type-C-nya universal. Jadi kalau kita ketinggalan nih, misalkan ketinggalan, bisa nih pakai kabel HP misalkan, bisa banget. Terus ini pengaturan RGB-nya juga bisa secara on the fly, jadi nggak perlu install lagi driver di workstation kita. Dan yang terakhir mungkin feel ngetiknya. Bener nggak? Nah, feel ngetiknya nih unik nih. Feel ngetiknya nih dia kan yang blue nih ya, blue switch. Dia ini clicky, tapi karena actuation force-nya ini cukup tinggi, jadi serasa tipe speed. Jadi ini tuh kayak switch speed tapi ada klikinya gitu. Jadi ya feel ngetiknya unik banget. Dan kalau dipakai ngetik nih ya, kalau dipakai ngetik yang kliki tuh enak banget, crunchy gitu. Kalau dipijit tuh kerasa banget feel kita tuh udah ngeregister dari si switch-nya. Nah itu tadi hal-hal yang positif dari keyboard ini. Untuk minusnya, pertama ini belum hot swap ya. Karena zaman sekarang tuh keyboard kalau nggak hot swap tuh gimana gitu. Tapi brand gaming mana sih yang sudah hot swap di harga segini gitu ya? Di 60% dan harga segini tuh hot swap kayaknya belum deh ya. Lalu ini tuh kalau teman-teman lihat di keycapnya ya, kelihatan rame. Tapi ini bisa positif ataupun negatif. Karena kalau dari pengalaman saya, yang keyboard satu lagi, yang sehari-hari saya pakai tuh saya sudah rubah keycapnya. Tadinya banyak legendnya seperti ini. Saya ganti yang clean. Jadi hanya ada fontnya aja, tidak ada legendnya. Nah itu, kalau saya pakai sehari-hari, saya tuh suka bingung. Ini mana ya print screen-nya ya? Ini mana ya fitur membesarkan suaranya? Jadi kombinasinya tuh mikir gitu. Tapi kalau ada legendnya, kita nggak usah mikir. Kita cukup lihat, oh ini untuk membesarkan suara, ini print screen, ini makronya. Nah itu jadi kayak pisau bermata dua. Kalau dia jadi clean, kita jadi mikir, ini shortcut-nya yang mana sih? Dan patut diingat. Ini 60%. Jadi setiap switch-nya itu ganda fungsinya. Kemungkinan besar ganda. Jadi tanpa bantuan keycaps keterangannya, keterangan legend di keycapnya, itu tuh akan bikin kita mikir, ini mana sih fiturnya gitu ya. Jadi sekali lagi, ini bisa plus, bisa minus. Dan terakhir harapannya dari keyboard ini, kalau bisa nih ya, kalau bisa ada fitur wireless-nya. Cukup lah yang Bluetooth gitu, nggak usah pakai dongle juga nggak apa-apa sih. Jadi kalau ini ke depannya ada Bluetooth, wah ini oke banget nih. Karena sesuai dari intro kita tadi, keyboard ini punya potensi, tapi tetap ada yang ngeganjel. Di harga 900.000 sampai 1 juta rupiah, untuk sebuah brand gaming, menurut kami pendekatan yang dilakukan Cooler Master sebenarnya sudah cukup baik. Walau Cooler Master memang harus terus berinovasi jika memang mau memasuki pasarnya para entusias. Ya paling nggak bisa swappable atau ada fitur wireless-nya. Kami sih berharap kalau ada di SK620 versi 2-nya, fitur tersebut bisa ada. Oke teman-teman, mungkin segitu saja kesan singkat kami terhadap Cooler Master SK620. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware. Dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya. Dah!